Baik. Kan ada bukunya, ada satu lagi ya yang kemarin kan ada juga bukunya ya, yang warna hijau. Kalau ini dia sebenarnya sama aja, cuman saya ambil dari sini aja mobilitas penduduk. Nanti saya buat halamannya 74 sampai 90. Ini kalau kita lihat di daftar isi. Jadi dia kalau mobilitas penduduk itu halaman 74. 74 sampai 90. Ini tentang mobilitas penduduk ya. Jadi teorinya nanti diambil dari sini halaman 74 sampai 90. Jadi di buku yang satu lagi itu ada beda sedikit dengan buku ini. Jadi kadang saya ambil dari situ, kadang saya ambil dari sini. Tapi nanti ada sebut keterangannya di e-learningnya. Coba kamu baca ini Gandes, Gandes Kamalia. Bisa? Yang mana? Yang mana? Ini. Ya, bisa dilihat nggak filenya? Oh iya ya, yang pertumbuhan penduduk itu ya Bu. Pertumbuhan penduduk di suatu negara dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu mobilitas, mortalitas, dan fertilitas penduduk. Peranan Sebentar. Kalau mobilitas itu apa? Mobilitas. Apa itu mobilitas? Mobil tahu nggak mobil? Mobil tahu nggak? Pernah naik mobil nggak? Pernah Ibu? Pernah ya. Jadi mobil itu bergerak kan? Iya. Jadi mobilitas itu mobile. Mobile itu bergerak. Mobil. Mortalitas apa tadi? Ini udah sering kita ulangi mortalitas. Mortal. Immortal. Immortal itu abadi. Mortalitas kematian. Iya, Ya. iya. Fertil, fertil subur. Jadi subur itu menghasilkan anak ya. Berarti dia fertilitas kelahiran. Gitu ya. Ayo coba lanjut lagi. Oke. Peranan mobilitas penduduk terhadap laju pertumbuhan penduduk antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya berbeda-beda. Istilah mobilitas penduduk diartikan menjadi gerak penduduk seperti yang dinyatakan oleh Marie 1985 bahwa mobilitas penduduk Ini artinya apa? itu tahun itu bukunya Tahun sama halamannya. ya. Terus Bahwa mobilitas penduduk yaitu semua gerak penduduk dalam waktu tertentu dan batas wilayah administrasi tertentu seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Sumatmaja. Sumatmaja 1981 yang dinyatakan bahwa pergerakan penduduk di suatu tempat di satu tempat ke tempat yang lainnya baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Tingkat laku manusia dalam bentuk perpindahan tadi erat hubungannya dengan faktor-faktor geografi pada ruang yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor fisik dan non-fisik. Coba lanjut Muhammad Gali. Sebentar. Paham nggak yang dibaca tadi? Ada kira-kira yang tidak paham di sini? Paham nggak?
Paham nggak? Ada yang tidak paham? Jadi kalau teori-teori itu banyak dikemukakan oleh para ahli ya. Jadi makanya kalau yang ilmu kependudukan ini dia sebenarnya termasuk kebanyakan non-eksaknya ya, karena teori-teori. Tapi nanti di dalam perhitungan kan pakai statistik ya, jadi dia pakai yang eksak. Jadi ini gabungan, ilmunya gabungan. Ya. Ini makanya di sini ada menurut mantra, ada menurut Suma Atmaja. Tapi dia secara umum itu adalah pergerakan ya, mobil tadi, mobil pergerakan ataupun perubahan yang berhubungan dengan laju, gitu ya. Kemudian ini coba lanjutkan Muhammad Gali, coba kamu baca. Ya, Bu. Kok nggak kedengaran ya? Yang lain bisa nggak dengar? Saya kok nggak bisa dengar ya? Gali nggak kedengeran, Bu. Oh iya, kenapa ya Gali? Coba di volumenya kali deh. Tadi ada saya dengar sedikit. Volumenya kali. Kalau nggak ganti deh Napa Naura. Coba kamu baca. Bentuk permukaan bumi, keadaan cuaca di suatu wilayah merupakan faktor fisik yang dapat memengaruhi gerak berpindah yang dilakukan manusia. Pola transportasi, kegiatan ekonomi, biaya transportasi, kondisi jalan, dan kondisi sosial budaya setempat merupakan faktor non-fisik yang mendorong manusia untuk berpindah dari tempat asalnya. Ya, sebentar Perbedaan ya. keadaan. Sebentar. Berarti ini ada faktor fisis dan non-fisis. Kalau fisis itu ya fisik kita, kelihatannya. Misalnya bentuk permukaan bumi. Mungkin bisa jadi kalau bentuk permukaan bumi itu misalnya sumber mata pencarian orang di situ adalah bertani. Ternyata dia tidak cocok bertani, mungkin bisa mencari tempat yang lebih baik lagi. Jadi terjadi. Kemudian keadaan cuaca. Bisa saja di dalam suatu daerah itu cuacanya ekstrim. Jadi masyarakatnya banyak yang tidak tahan sehingga pindah ya. Kemudian alat transportasi bisa misalnya transportasinya sudah lebih gampang ya dari kota ke desa, jadi sehingga terjadi perpindahan. Kemudian kegiatan ekonomi yang tadinya dia tinggal di desa ingin mengembangkan bisnisnya, jadi dia pindah ke kota. Ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Perbedaan keadaan yang ada di tiap wilayah yang ada di bumi ini mengakibatkan adanya perbedaan lingkungan yang dibutuhkan terhadap kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Perbedaan lingkungan yang dibutuhkan tersebut berdampak pada perbedaan kemampuan suatu daerah dengan daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, kebutuhan ekonomi manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada pada wilayah tersebut. Penduduk yang tinggal pada suatu daerah yang lingkungannya rendah akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja di daerah lain yang lebih memiliki lingkungan yang mendukung ataupun bisa pindah secara permanen. Coba lanjut Muhammad Azmi, definisi penduduk, mobilitas penduduk. Definisi mobilitas penduduk atau migrasi. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di wilayah asalnya. Alasan tersebut sangat beraneka ragam, akan tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Perbedaan karakteristik sumber daya yang dimiliki oleh berbagai wilayah di Indonesia mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya yang tersedia. Mobilitas penduduk merupakan suatu pergerakan atau perpindahan secara horizontal dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan faktor pendorong.
faktor penarik, dan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang didorong oleh faktor fisik, misalnya karena adanya bencana alam, ada faktor non-fisik, misalnya ekonomi dan pendidikan. Bentuknya ada yang bersifat sementara, ada juga yang bersifat permanen atau selamanya. Sedangkan mobilitas vertikal mengandung pengertian perubahan status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Perbedaan antara mobilitas penduduk yang bersifat permanen dengan mobilitas penduduk yang bersifat sementara terletak pada ada atau tidaknya niatan untuk menetap di suatu wilayah yang dituju. Apabila seseorang yang pergi ke daerah lain tetapi sejak semula sudah bermaksud kembali ke daerah asal, maka perpindahan tersebut hanya bersifat sementara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pardoko di tahun 1986 di halaman 10 bahwa migrasi adalah perpindahan tempat tinggal seseorang dari satu tempat ke tempat lain dan biasanya ada di luar batas administrasi. Karena itu biasanya tinggal di tempat yang baru. Maka migrasi itu disebut migrasi permanen. Oke, di sini ada yang tidak paham? Ada nggak pernyataan-pernyataan yang tidak paham? Jadi mobilitas itu tadi dia berhubungan dengan migrasi, fertilitas, dan mortalitas ya. Oke, ada yang tidak dipahami di sini. Bentar ya. Ada yang tidak dipahami di sini? Oke, kalau dipahami semua kita lanjut ya. Oke, coba baca Dimas. Istilah ini dipakai untuk membedakan perpindahan seseorang ke suatu tempat yang sifatnya sementara dan pada suatu saat tertentu pulang untuk beberapa waktu ke tempat tinggal yang tetap. Migrasi ini disebut migrasi sekuler dan bersifat non-permanen. Lanjut. B. Alasan seseorang melakukan mobilitas penduduk. Alasan seseorang melakukan mobilitas pada zaman sekarang ini salah satunya adalah karena untuk melakukan pemenuhan kebutuhan ekonomi, pembangunan daerah yang tidak merata di suatu daerah dan daerah lainnya menyebabkan adanya ketimpangan antara daerah. Ketimpangan ini terjadi antara wilayah pedesaan dan perkotaan yang di mana wilayah perkotaan perekonomian lebih berkembang dibandingkan di pedesaan. Pada umumnya, penduduk pedesaan masa pendapatan yang ada di desa rendah, terutama di sektor pertanian, sehingga mereka pergi ke perkotaan untuk bekerja dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Seseorang melakukan mobilitas penduduk juga bisa didasarkan oleh faktor pendidikan, karena tidak meratanya sektor pendidikan yang di Indonesia, terutama pada perkuliahan, mereka harus melakukan mobilitas penduduk secara permanen atau non-permanen. Akan tetapi lebih banyak mahasiswa yang melakukan merantau untuk mencari pendidikan yang lebih baik. Banyak yang masih nyaman dengan daerah perkuliahan tersebut dibandingkan daerah asalnya. Dan berpikir lebih banyak sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, sampai di situ. Ini ada nggak anak kos di sini? Nggak ada. Ada Ibu. Siapa yang anak kos di sini? Putri Ibu. Putri. Berarti kamu melakukan mobilitas ya. Rumahnya di mana? Rumah orang tua. Di Kerawang. Di Kerawang. Oh, Kerawang masih dekat ya. Oh, ya. Masih dekat ya kan? Nggak nyampe berapa jam Kerawang ke Urindo berapa jam?
Kalau lewat tol biasanya 1 jam setengah, kalau nggak lewat tol bisa 2 jam. Nah, ya berarti itu maksud saya yang ada di daerah Sumatera atau Bali atau Kalimantan, Sulawesi ada nggak yang jauh? Nggak ada, nggak ada ya. Jadi kalau yang dari Karawang ke sini nggak terlalu signifikan ya, karena KTP kamu kan nggak ganti ya, domisili ganti nggak? Ini Bu, Nggak ya? Ya berarti dia belum belum masuk kategori mobilitas ya. Biasanya kalau orang yang merantau ya, misalnya seperti saya kan dari Sumatera ya, Sumatera pindah ke Jakarta itu domisili tetapnya ganti di KTP ya. Jadi saya termasuk melakukan mobilitas. Saya melakukan mobilitas karena ikut suami saya. Suami saya pindah dinas ke sini, saya ikut. Jadi saya pindah ke Urindo. Tadinya saya bukan dosen di Urindo ya, di Sumatera. Cuman karena jadi ada beberapa alasan orang melakukan mobilitas. Ya, jadi kalau saya alasan melakukan mobilitas itu karena mengikuti suami ya. Jadi saya melakukan mobilitas sehingga terjadi perubahan perubahan dari apa di tempat saya yang dulu itu kan jadi mengeluarkan satu penduduk lima penduduk. Kemudian di Jakarta, kebetulan saya di Jakarta Selatan itu berarti dia nambah 5 penduduk. Jadi kira-kira seperti itu ya mobilitas itu. Dan itu mempengaruhi secara horizontal ya. Kalau yang tadi yang dijelaskan vertikal itu adalah taraf ekonomi yang tadinya mungkin dia menengah ke bawah karena kerja keras, dia menjadi termasuk golongan yang menengah ke atas. Atau mungkin yang menengah ke atas tadinya jadi ada kesalahan mengelola bisnis, dia mungkin jadinya turun menengah ke bawah. Itu secara vertikal. Jadi kira-kira gambaran mobilitas itu sudah paham ya kira-kira seperti apa yang terjadi. Oke, jadi ada juga mahasiswa, tapi sebenarnya kalau mahasiswa itu biasanya nggak sementara ya, sementara. Tapi dia pun sementara kalau misalnya S1, dia bisa menjadi penduduk dalam waktu minimal 4 tahun ya. Ada yang 4 tahun, ada yang 4 tahun. Dan bisa jadi dia mungkin sesudah S1 merencanakan S2 masih di dalam daerah yang sama gitu ya. Jadi dia nambah. Oke. Oke, coba lanjut Mutiara, coba kamu baca. Baik, Bu. Dengan setelahnya lulus dari jenjang perkuliahan, mereka akan memilih menetap permanen di daerah perkuliahan tersebut atau kembali ke daerah asalnya untuk bekerja di daerah asalnya. Tidak sedikit yang lebih memilih menetap di daerah perantauannya tersebut karena adanya faktor dorongan dan sudah terbiasanya dengan sosial atau budaya yang ada di daerah perantauannya tersebut. Ada juga yang berpikir lebih dihargainya hasil pendidikan tersebut di daerah perantauannya daripada di daerah asalnya. Menurut Mantra tahun 2012 halaman 179 menerangkan, mobilitas penduduk secara umum terjadi karena terdapat perbedaan nilai faedah antar daerah. Keputusan untuk melakukan mobilitas secara teori dipengaruhi oleh teori kebutuhan dan stres atau need and stress. Ketika kebutuhan hidup penduduk semakin meningkat dan tidak dapat terpenuhi, hal ini mengakibatkan penduduk mengalami stres. Apabila tingkat stres tersebut dapat teratasi, maka tidak ada dorongan untuk melakukan mobilitas. Apabila tingkat stres tidak dapat teratasi oleh seorang penduduk, maka penduduk tersebut akan mulai berpikir untuk berpindah ke daerah lain di mana kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, jadi ini ya. Jadi beberapa juga orang yang itu ada beberapa teman saya yang kuliah di Jepang. Jadi banyak yang dia menetap di sana
Karena yang tadi ya dia lebih dihargai, bisa saja nanti jurusan yang diambil di Jepang itu dia tidak relevan dengan yang ada di Indonesia, atau gaji yang dia dapatkan di Jepang itu lebih tinggi. Jadi dia biasanya menetap di sana. Ada sebagian seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, biasanya yang saya perhatikan ya, orang yang keluar negeri itu sesuai dengan pepatah, apa namanya, hujan batu di negeri sendiri masih lebih enak di negeri sendiri. Jadi biasanya kalau sudah apa namanya, orang yang sudah merantau, kemudian produktivitasnya sudah menurun, biasanya akan kembali ke kampung halamannya. Kebanyakan seperti itu ya. Apalagi yang di luar negeri ya, maupun dia di Amerika, di Jepang, di Arab Saudi, itu beberapa teman saya ya tetap memilih di Indonesia. Dia hanya mencari uang di sana ya, dan mencari kehidupan di sana, kemudian mengumpulkan dan kembali ke Indonesia. Jadi mungkin itu apa namanya, pengalaman-pengalaman di masa kecil itu sangat mempengaruhi ya. Jadi ada ya, masih lebih enak mungkin secara keluargaannya, terus lebih dekat dengan kerabat gitu ya. Tapi kalau yang mobilitasnya masih di dalam Indonesia, mungkin seperti saya ya. Misalnya kalau sudah masuk ke masa pensiun itu, keinginan untuk pulang kampung itu tidak ada. Alasannya ada. Kenapa? Karena kita sudah banyak berinteraksi dengan orang-orang di sini. Jadi kalau di kampung halaman itu sudah orang-orang yang dulu juga sudah beda, cara berpikirnya beda, dan intinya sudah lebih nyaman karena kita sudah dapatkan komunitas yang baru, yang kebiasaan-kebiasaannya sudah kita adopsi dan eh, menjadi kebiasaan kita juga. Jadi kadang-kadang orang seperti saya itu tidak kembali ke kampung halaman karena sudah beda ya. eh, karena kita mungkin belasan bahkan puluhan tahun, dan sesudah bergabung kembali dengan orang-orang yang dulu, beda cara berpikir, terus beda beda komunitas, jadi kurang nyaman. Ada sebagian yang seperti itu ya. Jadi makanya ada yang menetap sementara, ada yang tidak. Cuma kadang-kadang kalau merantau, kalau misalnya kehidupan lagi tidak layak, ya mau tidak mau ya pulang ke kampung. Ya biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini dengan kata lain, seseorang akan melakukan perpindahan dari daerah yang memiliki nilai kebutuhannya lebih rendah ke daerah yang dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Mobilitas penduduk secara permanen yang mengarah ke daerah perkotaan dalam skala yang besar dapat mengakibatkan pertumbuhan penduduk di kota meningkat secara drastis. Itu bisa kita lihat di daerah Jakarta ya. Jadi sebenarnya daerah Jakarta ini kalau saya lihat udah overload ya, udah nggak sanggup lagi, sudah nggak sanggup lagi sebenarnya. Kenapa orang banyak pindah ke Jakarta? Karena kan ini pusat ya, pusat ibu kota, jadi pusat bisnis. Jadi kalau kita tidak secepatnya mengalihkan, ini bisa saja nanti ya, coba kamu perhatikan kemacetan di mana-mana. Nggak weekend, nggak weekday macet. Nggak di jalan tol macet semuanya. Jadi di sini juga kita lihat bahwa pertumbuhan penduduk itu kan semakin dari tahun ke tahun meningkat. Jadi kita kalah cepat dengan sarana prasarana, itu kalah cepat dengan pertumbuhan penduduk. Jadi cara mengatasinya itu ya salah satunya mengurangi jumlah penduduk yang ada di sini. Jadi kalau kemudian cara mengurangi penduduk yang ada di sini itu ya salah satunya memindahkan ibu kota. Jadi dengan dipindahkannya ibu kota berarti yang tadinya daerah Kalimantan itu tidak mempunyai nilai yang lebih tinggi, pasti orang akan melirik ke Kalimantan itu.
Jadi kita lihat bahwa sekarang kan sudah banyak ya pebisnis itu udah melirik, dia bikin apartemen, kemudian buka usaha-usaha. Jadi kalau misalnya buka pabrik atau buka usaha itu kan akan merekrut merekrut tenaga pekerja ya. Jadi mau tidak mau ya masyarakat itu sebagian akan berpusat di sana. Jadi diharapkan nanti Jakarta ini sedikit longgar. Jadi sedikit longgar, jadi kemacetan juga bisa diatasi. Harapannya sih seperti itu, tapi kan kita tidak tahu ya ke depannya seperti apa. Dan juga anak-anak Gen Z seperti kamu kan setiap tahunnya itu banyak lulusan. Jadi banyak lulus, nanti kamu akan lihat sendiri bagaimana peluang kerja itu ya. Begitu kamu dapat ijazah, kamu akan mencari pekerjaan dan di situ baru kamu rasakan persaingan yang sangat ketat ya. Persaingan yang sangat ketat. Kemudian itu baru bisa kamu lihat grade kamu di mana. Jadi kalau kamu punya banyak kemampuan, itu peluang kamu itu pastinya semakin banyak ya. Tapi kalau kapasitas kamu rendah, berarti eh, apa namanya kompetensi kamu juga tidak memenuhi, jadi dia levelnya akan menengah ke bawah. Jadi makanya kalau di dalam masa kuliah ini kamu harus banyak mencari pengalaman, kemudian banyak cari informasi, kemudian membekali diri dengan kemampuan-kemampuan mungkin tentang teknologi ya. Kamu tahu banyak tentang teknologi, kemudian bidang-bidang pekerjaan kamu itu nanti seperti apa. Kamu harus paham itu yang mana online, yang mana offline, resikonya seperti apa, kamu maunya apa. Jangan begitu tamat kamu masih bingung ya. Sesudah kamu terima ijazah, kamu masih bingung mau kemana. Itu kamu udah kalah cepat dengan yang lain. Karena kan kompetisi itu sangat ketat ya. Persaingannya sangat ketat. Jadi kamu harus mulai sekarang melirik ya. Apa yang bekal yang harus kamu perdalam ya. Jadi ini dia mobilitas secara permanen ini mengarah ke perkotaan ya. Jadi karena di perkotaan itu adalah pusat industri, kemudian pusat bisnis, jadi orang akan berlomba-lomba ke sana. Jadi contoh misalnya kalau di daerah perkampungan, biasanya kan kalau daerah perkampungan itu kan orang sukanya masak sendiri ya, buat lauk pauk sehari-harinya. Kenapa orang memilih masak sendiri? Karena kan dia bahannya lebih mudah didapat dan biaya juga lebih sedikit. Jadi kalau misalnya kamu di daerah perkampungan atau pedesaan itu kamu buka catering itu kurang kurang berhasil ya. Kalau misalnya ada bakat untuk buka catering itu harus pindah ke daerah perkotaan. Kenapa banyak catering itu berkembang di daerah perkotaan? Ya karena di daerah perkotaan itu kan kesibukan orang itu tinggi ya, mobilitas penduduk tinggi. Jadi mungkin banyak ibu-ibu rumah tangga tidak sempat masak, tapi dia ingin uh, memberikan lauk yang bagus untuk keluarganya. Jadi di sini juga misalnya bisnis catering itu juga terjadi persaingan ketat. Ada yang bikin khusus makanan yang untuk pigeon ya, vegetarian ya. Ada yang makanan yang healthy food. Ya banyaklah label-label yang dibuat untuk melakukan bikin branded agar uh, terjadi persaingan ya. Jadi ada nilai jual yang lebih dari orang lain ya. Jadi seperti itu ya. Jadi persaingan terus ada ya. Jadi seperti minuman-minuman kekinian bisa kamu lihat ya. Jadi dulu itu awal-awal muncul kopi janji jiwa ya. Kopi janji jiwa itu kalau kita mau beli antrinya banyak. Kalau sekarang kan udah mulai sepi ya. Malah sekarang pernah nggak kamu dengar kopi jago? Ada yang tahu nggak kopi jago? Jadi kopi jago itu dia sekelas Starling.
Starling itu tahu nggak? Starling. Istilah-istilah anak kekinian. Starling itu Starbucks keliling yang di apa sih namanya yang di gelas-gelas aqua itu, ya kan? Jadi dia ada kadang-kadang bawa termos. Jadi dia dia beli yang itu. Jadi sekarang ada lagi yang kopi jago. Cuma kopi jago itu sekarang dia harganya kaki 5, kualitasnya bintang 5. Jadi yang Starling tadi itu tergusur. Cuman dia masih di daerah perkantoran. Jadi kalau yang sama dengan kayak Gojek dulu. Jadi sebelum ada Gojek ataupun Grab itu kan ada ojek pengkolan ya namanya, ojek pengkolan. Jadi masuk Gojek tergusur. Jadi ada sebagian yang eh, apa namanya tidak bisa bertahan lagi. Jadi kalau tadinya dia tidak bertahan, maka dia harus belajar tentang aplikasinya, ya kan? Jadi kalau misalnya kalau memang mau meningkatkan ya harus harus belajar hal-hal yang baru. Tapi ada juga yang tidak mau belajar tapi dia dia mau ngotot mempertahankan yang lama. Kan orang lebih lebih suka yang simple ya. Cuman kalau saya lihat ya, kalau untuk car-nya, Grab car ataupun Go-car-nya itu orang sudah mulai lagi kembali ke Bluebird karena dia apa nih saya baca di review-review orang kembali ke Bluebird karena karena itu kan dia Grab itu ataupun Gokar itu dia sepertinya apa namanya anggotanya lepas. Maksud saya dia tidak ada training. Jadi kamu misalnya daftar dari aplikasi bisa mau siapa aja. Beda dengan Bluebird. Bluebird itu kan ada tata cara yang mereka sampai sekarang itu pertahankan. Jadi banyak pelanggan-pelanggan dari Gokar ataupun GrabCar itu merasa tidak puas. Jadi saya pernah beberapa kali coba itu saya dapat mobil yang AC-nya nggak ini apa sih namanya AC-nya nggak bagus, jadi sirkulasi udaranya kurang bagus. Kemudian ada beberapa lagi review orang yang kalau pernah kamu dengar itu sering kejadian ya, yang dirampok, yang di ini. Jadi kan orang banyak yang beralih ke Bluebird walaupun dia harganya lebih lebih mahal sedikit ya. Tapi kan orang pastinya kembali ke pilihan masing-masing, mau pilih keselamatan atau mau pilih untung-untungan ya, untung-untungan bisa selamat bisa enggak, tapi dia bayarnya lebih murah. Jadi ada harga, ada yang harus dibayar ya. Ada harga, ada kualitas, ya, seperti itu. Jadi kembali ke pilihan masing-masing. Kalau saya lihat seperti itu ya. Cuma kalau Gojeknya itu karena nggak ada yang di Bluebird kali ya. Kalau Gojek terus satu lagi karena macet ya, macet itu kalau Gojek itu masih masih apa ya, masih apa namanya ordernya masih tinggi dibanding daripada car-nya ya, yang Grab Car, Gokar gitu. Itu yang saya perhatikan. Jadi itu semua sebenarnya terjadi. Misalnya kita membuat suatu aplikasi. Jadi kan kalau aplikasi itu kita buat kan kita belum tahu ya apa efek sampingnya atau apa manfaatnya, apa yang kerugiannya ya. Jadi sesudah selang waktu digunakan orang kan ada nanti review-review orang. Jadi review-review negatif itu biasanya kita tampung, kemudian kita evaluasi dan lebih diperbaiki lagi. Sama kayak ICD kemarin ya. ICD misalnya ICD 8 berselang waktu kita pakai, oh sepertinya ini kurang cocok itu ditambahi, direvisi menjadi ICD 9. Kemudian kurang cocok ada ICD 10. Hukum juga seperti itu ya. Hukum-hukum itu juga seperti itu. Misalnya yang tadinya belum pernah terjadi ada seperti hukum itu misalnya ada penetapan hukum baru. Itu biasanya kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi. Jadi dibuatlah hukum baru. Sama seperti hukum Islam ya, saya bicara Islam ya, karena kebetulan saya Islam. Itu kan kalau hukum Islam, ini saya bukan cerita agama ya, maksud saya perbandingan biar kamu paham bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Nah kalau di Islam kan hukum kita kan ada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah, kemudian satu lagi ijtihad.
Istiadat itu yang tidak ada di Al-Quran, yang tidak ada di Sunnah. Contoh seperti kejadian COVID. Kejadian COVID itu kan ulama-ulama menganjurkan tidak ke masjid, padahal kan sebelumnya tidak pernah terjadi. Karena kalau misalnya laki-laki tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, ada beberapa paham mengatakan itu keluar dari Islam. Ada yang seperti itu ya kan. Jadi kan kita itu udah berapa kali ya, udah lebih dari 3 kali berturut-turut. Kenapa bisa berubah hukum itu? Karena ini dia tuntutan daripada apa namanya, untuk kebaikan masyarakat. Jadi ini juga seperti itu. Ya manusia juga seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak di tempat asal kita itu, ekonomi kita tidak bisa taraf yang apa namanya, memberikan kenyamanan, tentunya kita akan memikirkan untuk misalnya pindah seperti itu ya. Untuk bisnis ya seperti yang saya bilang tadi, catering, mungkin dia akan mengembangkan bisnisnya. Jadi mungkin bisa berpikir, oh di daerah ini kurang cocok. Jadi kalau sebenarnya kalau kita membuka bisnis di suatu daerah itu, kita harus lihat pasarnya dulu. Itu yang utama ya. Jadi yang seperti itu, misalnya ini yang Kalimantan yang mau dibuka ya jadi ibu kota, itu pebisnis udah melihat peluang bisnis apa kira-kira yang akan dicari di sana. Jadi gitu ya. Jadi terjadi mobilitas karena sebenarnya tujuannya itu intinya ekonominya, meningkatkan perekonomian. Itu makanya terjadi mobilitas ya. Di penduduk yang tidak memiliki kompetensi yang lebih untuk bersaing akan menyebabkan banyak pengangguran di kota karena kalah bersaing. Masalah lain yang ada di desa adalah setidaknya misalkan yang berupaya membangun desanya dan lebih memilih merantau ke kota sehingga desa menjadi penghambat untuk desanya berkembang. Ya. Kemudian ini ada macam-macam mobilitas penduduk. Ya. Coba baca nasi Pak. C. Macam-macam mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen merupakan pergerakan penduduk yang menetap di suatu daerah berupa kurun waktu tanpa adanya niat untuk bertempat tinggal atau menetap di daerah tersebut. Mobilitas ini hanya sementara dan banyak dilakukan oleh mahasiswa atau pekerja lainnya. Mobilitas non-permanen banyak dilakukan oleh para pekerja dari pedesaan yang menuju ke kota tujuan. Menurut Hugo tahun 1978, dampak gerak penduduk tergantung pada sifat atau bentuknya, permanen atau sementara, dan situasi sosial, ekonomi, serta politik di mana gejala itu terjadi. Berbeda dengan penduduk yang melakukan mobilitas permanen. Mobilitas permanen dalam melakukan mobilitas tidak serta membawa keluarganya ke daerah tujuan. Sifat dan perilaku mereka di kota tujuan adalah berusaha menggunakan waktu bekerja sebanyak mungkin agar mendapatkan upah yang sebanyak mungkin untuk dikirim ke daerah asal. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan, mobilitas penduduk non-permanen dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Komutasi adalah perpindahan penduduk yang sifatnya sementara dan pada hari yang sama. Bentuk mobilitas penduduk ini dikenal juga dengan istilah ngelaju atau biasa dikenal pergi pulang. Orang yang melakukan komutasi disebut komuter atau pengelaju. Biasanya pada pagi hari banyak penduduk yang tinggal di daerah pinggir kota melakukan mobilitas ke pusat kota untuk bekerja. Pada sore atau malam hari penduduk tersebut akan pulang ke daerah asalnya. Pada mobilitas komutasi tanpa menginap di daerah yang dituju atau dengan kata lain, waktu yang digunakan kurang dari 24 jam. Pagi hari mereka berangkat ke daerah yang dituju dan pada sore atau malam hari mereka pulang kembali ke rumah atau daerah masing-masing. Contohnya para penduduk daerah Bogor yang memiliki pekerjaan di daerah Jakarta.
Mereka akan melakukan kepergian pada pagi hari untuk melakukan pekerjaan dan kembali lagi ke daerah Bogor pada malam hari untuk kembali ke rumahnya. Dengan adanya sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya, mereka melakukan hal tersebut. Ya ini ya. Jadi ini ya katanya contohnya para penduduk daerah Bogor. Ini banyak ya. Jadi orang-orang, jadi ada beberapa teman saya itu mereka bangun rumahnya itu di Bogor. Alasannya kenapa? Karena di Bogor itu tanahnya masih murah. Jadi bisa bangun rumah gede ya. Jadi bangun rumah. Tapi dia jam 3 itu sudah bangun. Jam 3 bangun. Kemudian dia jam berapa ya? Naik KRL. Naik KRL dari Bogor ke Jakarta sebentar ya. Jadi itu pergi pagi, pulangnya malam. Makanya kalau di daerah apa, kalau arah Bogor ke Jakarta itu dia macet ya, dia penuh ya, penuh di pagi hari. Karena banyak banyak ya orang-orang di Bogor yang tinggalnya di Bogor, bekerjanya di Jakarta. Itu banyak di daerah yang kerja-kerja kantoran ya. Ini sudah bisa kita lihat contoh nyatanya ya, contoh nyata itu. Dan coba kamu baca Jasmine, sirkulasi. B. Sirkulasi adalah mobil. Ada juga yang melakukannya dengan cara menginap di tempat tujuan atau sering disebut mobilitas non-permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda sesuai individu tersebut. Akan menghabiskan berapa lama, ada yang hanya beberapa hari, dan ada yang memakan waktu lama. Mereka tidak pulang pada hari yang sama, tetapi harus menginap di suatu tempat. Hal ini dilakukan umumnya karena jarak untuk pulang ke daerah asalnya terhitung jauh dan bisa juga untuk menghemat biaya perjalanan dan sejumlah alasan lainnya. Banyak penduduk desa yang bekerja di kota tidak kembali pada hari yang sama, tetapi beberapa hari atau beberapa minggu kemudian akan kembali ke desanya tersebut. Salah satu contohnya seorang mahasiswa Universitas Pajajaran yang memiliki daerah asal di kota Bandung. Mereka memiliki rumah di daerah Bandung dan memiliki kosan juga di daerah Jatinangor. Mahasiswa tersebut akan sesekali pulang ke rumahnya yang berada di daerah Bandung tersebut. Mereka melakukan mobilitas sirkulasi tersebut dengan maksud untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan, apalagi melakukan pulang pergi. Mereka juga melakukan hal tersebut untuk memenuhi pada faktor pendidikan, yaitu menjadi seorang mahasiswa. 2. Mobilitas permanen. Mobilitas permanen terjadi karena adanya keinginan pelaku mobilitas untuk meninggalkan asal daerahnya dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di daerah tujuan. Mobilitas permanen biasanya disebabkan karena mempunyai keinginan untuk mencari daerah yang baru dan adanya bencana alam yang melanda. Bila karena dilandanya suatu bencana alam, mereka mau tidak mau harus melakukan mobilitas penduduk ke daerah yang lebih baik dan layak. Contohnya, para korban terdampak bencana alam gunung meletus. Mereka harus melakukan mobilitas ke tempat yang lebih aman hingga tidak tahu kapannya. Jadi dia ya, jadi karena bencana, terus karena perang bisa juga ya, karena perang itu, jadi dia berpindah ya, mobilitas permanen. Jadi dia berpindah tempat tinggalnya ya. Coba lanjut Putri. Ada yang tidak dipahami tadi sebelumnya? Kalau tidak ada, lanjut Putri. D. Perilaku mobilitas penduduk Stile dalam mantra 2012.
mengatakan bahwa mobilitas penduduk antar daerah di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu permanen dan non-permanen atau sirkular. Mobilitas permanen didefinisikan sebagai gerak penduduk yang melintas batas daerah asal menuju daerah tujuan dengan ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas non-permanen didefinisikan sebagai gerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah tujuan dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Apabila seseorang menuju ke daerah lain dan sejak semula sudah bermaksud untuk tidak menetap di daerah tujuan, orang tersebut digolongkan sebagai pelaku mobilitas non permanen walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu lain. Gerak penduduk yang non-permanen atau circulation, ini dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu ulang alik dan dapat menginap atau mampir di daerah tujuan. Ulang alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Pada umumnya penduduk yang melakukan mobilitas ingin kembali ke daerah asal secepatnya, sehingga kalau dibandingkan frekuensi penduduk yang melakukan mobilitas ulang alik, menginap atau mendok, dan migrasi, frekuensi mobilitas penduduk ulang alik terbesar disusul oleh menginap atau mendok dan migrasi. Secara operasional, macam-macam bentuk mobilitas penduduk tersebut diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu. Oke, jadi itu dia ya, gerak penduduk ada yang permanen dan ada yang non permanen. Ya. Kemudian perilaku mobilitas penduduk. Jadi ada para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. Kemudian ini faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan. Ya ini penting. Jadi misalnya orang yang di daerah pedesaan itu dia lebih sedikit macam pekerjaan dan persaingannya juga lebih ketat. Maka mau tidak mau maka dia akan pindah ke kota. Kemudian berita-berita dari sanak saudara terutama yang telah berpindah. Misalnya ada nanti salah satu yang merantau dari suatu daerah dan sudah mendapatkan kehidupan yang lain, biasanya temennya yang lain mau ikutan sampai di kota ternyata ada juga yang tidak tahan ya persaingannya kembali, ada yang bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan. Jadi biasanya kalau orang yang bertahan itu ya orang yang bisa bertahan di daerah baru itu ya orang yang lebih cepat beradaptasi. Nah, jadi dia mengikuti apa kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di daerah yang baru tersebut. Jadi kalau orang yang sudah susah beradaptasi itu ya dia lama-lama tidak akan tahan ya. Jadi kalau misalnya kamu merantau itu kamu tidak boleh membandingkan daerah asal kamu dengan daerah yang kamu tuju. Misalnya kamu merantau di daerah Jepang, kebetulan di makanan yang banyak itu yang makanan yang mengandung ikan ya, ikan. Sementara kamu di Indonesia itu tidak suka makan ikan, sukanya makan ayam, makan ikan asin. Jadi kalau di sana itu jangan misalnya boleh misalnya saya rindu ayam atau apa ikan asin, tapi kan kita harus menyesuaikan ya. Apa yang ada kita makan, yang penting masih ada nutrisinya. Jadi kadang-kadang orang yang merantau itu tidak bisa menyesuaikan. Jadi dia selalu membandingkan di daerah asalnya. Sama juga misalnya kalau kita misalnya perempuan nih. Jadi di mana-mana itu kita harus perempuan nih. Perempuan itu menikah dengan laki-laki, dia masuk ke keluarga yang beda latar belakang keluarga laki-laki dengan keluarga. Jadi di keluarganya itu dia dimanja, apa-apa dilayani. Begitu dia masuk ke keluarga laki-laki, dia mau seperti itu. Sementara kalau pandangan dari keluarga laki-laki ini kan namanya sudah berumah tangga ya, harus lebih dewasa. Jadi kadang-kadang sering di situ tidak terjadi ketidakcocokan. Jadi kalau kita itu masuk ke dalam suatu sistem atau ke dalam suatu daerah, itu kita harus menyesuaikan. Tujuan kita menyesuaikan itu agar kita bisa bertahan lebih lama, gitu ya.
Jadi kalau kamu tidak bisa menyesuaikan, kamu tidak akan bertahan lebih lama, ya. Nah, ini dia. Kemudian informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penundaan. Ya. Kalau misalnya kehidupan orang yang merantau itu dia tidak mendapatkan yang lebih layak, jadi orang lain juga tidak akan mau mengikutinya. Kemudian ini semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar mobilitasnya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya. Jadi ini ada beberapa faktor-faktornya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Ada faktor-faktor pendorong dan ada faktor-faktor penarik. Ya. Jadi kalau dia faktor pendorong itu makin berkurangnya sumber-sumber alam, kemudian penyempitan lapangan kerja, kemudian adaannya tekanan-tekanan politik atau agama atau suku, adanya ketidakcocokan lagi dengan adat, ya. Kemudian alasan pekerjaan dan perkawinan, kemudian bencana alam. Kalau penariknya itu ada rasa superior, dapat yang baru, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kemudian kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jadi ada pendorong, ada penariknya, ya. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan daerah asal. Oke. Coba kamu baca, Nailah, faktor-faktor yang berhubungan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan daerah asal yang secara langsung maupun tidak langsung turut menyebabkan gerak penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Di antaranya sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini. 1. Faktor ekonomi. Mobilitas penduduk diantaranya terjadi karena ketimpangan pembangunan dan ketidakmerataan berbagai fasilitas sosial ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Todaro yang dikutip oleh Matra tahun 1985 ayat halaman 18 bahwa motif utama seseorang melakukan migrasi adalah ekonomi. Dalam faktor ekonomi ini, penduduk melakukan mobilitas penduduk karena merasa tidak puasnya sumber daya yang ada dan mencari daerah yang baru agar dapat memenuhi sumber daya tersebut. Pada dasarnya, manusia di dunia ini membutuhkan kehidupan yang layak yang berasal dari ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Para tulang keluarga rela untuk pergi ke daerah yang jauh karena berpikir dapat memenuhi kebutuhannya dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia di daerah tertentu, tanpa memikirkan hal negatif yang ada di daerah yang akan dituju. Kedua, faktor pendidikan. Keterkaitan antara faktor pendidikan dengan migrasi secara umum dikemukakan oleh Lee tahun 1984 halaman 9 bahwa volume migrasi di dalam suatu wilayah tertentu berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan dari keanekaragam dalam suatu wilayah. Keanekaragam dalam suatu wilayah merupakan daya tarik bagi penduduk dari berbagai jenis pendidikan dan tingkat pendidikan. Semakin maju tingkat pendidikan, semakin maju motivasi penduduk untuk pergi ke daerah lain. Jadi, sesuai pendapat di atas, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai dorongan yang tinggi pula untuk melakukan pergerakan dari daerah asal ke daerah tujuan. Karena dengan bekal pendidikan yang tinggi, seorang individu mempunyai anggapan bahwa mereka akan mampu bersaing di tempat yang baru. Contohnya, seorang lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran yang berasal dari sebuah desa terkecil mencoba mencari pekerjaan di perkotaan besar karena sudah adanya gelar sarjana dan percaya bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan di sana dan mampu bersaing dengan penduduk yang ada di sana. Nah, ini dia, ya. Kalau misalnya kedokteran gigi, dia udah tamat kedokteran gigi. Biasanya kalau di kampung-kampung kan orang cabut gigi itu pakai benang, ya. Jadi kalau dia bertahan di sana, ya dia mungkin kurang ini, ya, kurang mendapatkan imbalan yang ya sesuai dengan yang diinginkan, ya. Kalau di perkotaan itu kan kedokteran gigi lumayan dicari, ya. Dia baik dia dari untuk perbaikan dan maupun untuk estetika, ya. Jadi seperti kita lihat, ya, ada yang pemutih,
kemudian ada yang meratakan gigi, kan kalau itu udah ke arah kecantikan ya. Jadi kalau di daerah pedesaan orang tidak akan mau ya seperti itu. Tidak banyak yang mau ya. Oke, coba lanjutkan Desma, faktor fasilitas transportasi. Faktor fasilitas transportasi, dorongan melakukan gerak penduduk bagi para migran distimulir juga oleh adanya perbaikan sarana atau prasarana transportasi yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Abustam tahun 1989 halaman 27 bahwa peningkatan jalan desa dapat meningkatkan pendapatan desa, mendorong dan memperluas komersialisasi pertanian serta meningkatkan produksi pertanian. Dengan demikian, orang-orang desa akan semakin sering melakukan perjalanan ke kota dengan ongkos murah. Migrasi desa ke kota menjadi meningkat karena integrasi desa kota semakin baik. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa semakin majunya hubungan transportasi antar daerah pedesaan dengan berbagai daerah tujuan, maka arus migrasi akan semakin besar. Dan semakin buruknya transportasi antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan akan memperkecil untuk adanya mobilitasi penduduk. Contohnya di bagian Indonesia Timur, mereka harus pergi menggunakan helikopter untuk bisa keluar dari sana. Dan hal tersebut membutuhkan biaya yang terhitung besar. Akhirnya, mereka tidak melakukan mobilitas dan tetap bertahan di daerahnya sendiri. Adapun daya tarik dari daerah tujuan yang menyebabkan terjadinya migrasi di antaranya, daya tarik yang bersifat ekonomi merupakan daya tarik utama bagi para migran untuk datang ke kota. Hal ini sebagaimana dikemukakan Todaro seperti dikutip oleh Sunarto tahun 1985 halaman 43 bahwa motif utama migrasi adalah motif ekonomi. Dua harapan bagi migran pergi ke kota adalah yang pertama ingin mendapatkan pekerjaan di kota karena di kota menurutnya banyak jenis pekerjaan. Yang kedua, ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima di desa. Dari pendapat di atas, motif ekonomi merupakan motif utama para migran melakukan migrasi. Mereka beranggapan bahwa daerah tujuan atau kota banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan daerah asal. Kelebihan tersebut tercermin dari mudahnya mendapat pekerjaan dari berbagai jenis, tingkat upah yang lebih tinggi, serta lengkapnya fasilitas sosial ekonomi di daerah tujuan. Nah ini ya seperti kita lihat ya. Kalau di Jakarta ini banyak jenis pekerjaan ya. Kalau kamu perhatikan di lingkungan sekitar kamu. Kalau di pedesaan itu kan ada nggak orang yang jual buah potong? Hampir tidak ada ya. Buah potong itu. Kalau sekarang kan ada ya jual buah potong. Kemudian ada yang pekerjaannya memandikan kucing. Kalau di daerah pedesaan nggak ada. Kemudian ada jasa pembersih toilet, ada jasa apa lagi ya? Ada jasa mencuci motor, mobil yang bisa dipanggil ke rumah. Jadi banyak ya. Jadi kalau di kota itu dia jenis pekerjaannya banyak. Kemudian upahnya juga biasanya kalau di Jakarta itu standar UMR ya. Standar UMR. Jadi beda. Misalnya seperti swalayan yang ada di Jakarta itu beda gajinya dengan yang di pedesaan. Jadi sesuai dengan UMR yang berlaku. Kemudian dampak mobilitas penduduk. Coba baca Januar Irzan. Ada orangnya nggak? Iya, Bu. Oh ya, coba baca. Ini halaman. Dampak mobilitas penduduk. Perbedaan kondisi wilayah yang memicu perpindahan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan berbagai dampak pada kedua tempat tersebut. Peluang kerja yang bervariatif banyak didapatkan di kawasan perkotaan membuat
penduduk di desa melakukan perpindahan ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Mobilitas penduduk pada dasarnya menyangkut daerah asal dan daerah tujuan. Karena itu dampaknya akan terjadi pada kedua daerah yang bersangkutan. Dampak tersebut bisa positif atau malah sebaiknya bisa juga bersifat negatif. 1. Dampak mobilitas penduduk bagi daerah asal. Menurut Absutan 1989, 5. Dapat dampak penduduk keluar desa mengakibatkan penggeseran pada peranan anggota-anggota keluarga rumah tangga di desa asal tercermin dari meningkatkan peranan ganda wanita dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Di dalam rumah tangga, peranan wanita bertujuan pada status posisinya sebagai ibu rumah tangga. Di luar rumah tangga, peranan wanita bertujuan pada status posisi lain, mencari nafkah, melakukan pekerjaan produktif di bidang pertanian dan langsung menghasilkan pekerjaan. Selain adanya perubahan pola perilaku pada masyarakat pedesaan, mobilitas penduduk ini juga dapat meningkatkan pendapat di daerah asal, seperti yang dikemukakan oleh Abustam 1989-26, menjelaskan bahwa pendatang sementara, terutama yang melakukan gerak sirkuler, memberi sumbangan yang besar bagi peningkatan pendapat rumah tangga di desa melalui kiriman dan bawaan uangnya dari kota karena tanggung jawab terhadap desanya khusus tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya. 2. Dampak mobilitas penduduk bagi daerah tujuan. Gejala mobilitas penduduk sering dipandang sebagai masalah terutama mobilitas penduduk dari desa ke kota. Adanya kebijakan yang berusaha menahan arus mobilitas penduduk terutama dari desa ke kota adalah wujud dari adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif dari mobilitas penduduk tersebut. Pandangan negatif terhadap mobilitas penduduk merujuk pada suatu masalah yang ditimbulkan sebagai akibat mobilitas penduduk terutama dari desa ke kota itu meliputi timbulnya unsur-unsur marginal, pedagang kaki lima, gubuk-gubuk liar, gelandangan, dan lain-lainnya. Pelanggaran hukum dan asasi manusia, kemacetan lalu lintas, pengangguran, dan sebagainya. Namun kenyataannya urbanisasi juga banyak membawa manfaat bagi kota atau daerah tujuan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soeharto bahwa kalau kita renungkan sejenak dan meneliti siapa-siapa yang turut ambil bagian dalam proses urbanisasi tersebut. Urbanisasi itu ya, salah ketik. Urbanisasi tersebut, di mana komponen terdiri berbagai ragam orang dengan berbagai ragam pula keterampilan yang dimilikinya. Maka kita akan cepat pula menarik kesimpulan bahwa urbanisasi dapat dipakai sebagai petanda adanya angin pembangunan. Itu salah juga, pembangunan. Sebagai contoh, orang-orang yang berdagang di pinggir jalan sampai toko. Orang-orang sebagai pemegang jabatan pimpinan baik sipil maupun militer, bukankah mereka juga sama merupakan pendatang? Dilihat dari sudut lain, pembangunan umpamanya pembuatan jalan, saluran irigasi, pendirian gedung, dan lain-lain. Berapa banyakkah penduduk yang tidak termasuk golongan pendatang yang turut dalam proses pembangunan tersebut? 3. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau misalnya kan dari dampak yang seperti ada apa namanya tadi pedagang kaki lima, kemudian ada gubuk-gubuk, itu kan harus dibuat lebih bagus ya. Contohnya kalau di pasar ya, di pasar itu kan kalau dia jualannya di pinggir-pinggir trotoar itu kan dia mengganggu lalu lintas. Jadi untuk itu akan dibangun gedung untuk tempat mereka melakukan berjualan. Jadi lebih rapi ya seperti itu. Karena kan kita tidak mungkin ya menggusur semua. Misalnya kalau gelandangan itu mungkin bisa dibuat suatu organisasi, nanti bisa memberikan pelatihan kepada anak-anak tersebut sehingga nanti bisa melakukan pekerjaan ya. Jadi dari yang dampak negatifnya itu bisa terus dilakukan
perbaikan. Kemudian dampak negatif. Dampak negatif berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, mengingat komunitas yang desa kurang. Nah, jadi kalau di pertanian itu kan biasanya orang-orang yang di pedesaan yang kerja di sawah itu kan kerjanya lebih berat ya. Jadi makanya banyak yang ingin mencari pekerjaan di kota ya. Itu dampak negatifnya ke pertanian ya. Tapi kalau itu juga bisa dilihat mungkin kalau di negara-negara maju ya tenaga kerja pertanian itu sudah banyak mesin ya. Nah, kemudian dampak positif. Dampak positif bagi daerah tujuan, pendatang menjadi pelaku pembangunan dan menjadi tenaga kerja sektor informal yang mampu menggerakkan roda perekonomian. Bisa ternyata sampai halaman 94 ya, bukan 91. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi itu nanti halaman 74 sampai 94. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ini nanti bisa kamu baca kembali ya. Nanti kita masuk minggu depan itu di pertemuan ke-7 ya. Sesudah itu kita libur, langsung masuk UTS ya. Kalender pendidikan sudah ada ya kamu? Sudah ada apa belum? Sudah ada, Bu. Waktu itu juga pernah dikirim ke grup. Sudah ada, Bu. Sudah ya. Jadi di situ bisa kamu lihat ya bahwa minggu depan itu kita pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 kalau dia UTS itu maksimal 7 kali pertemuan kita sudah penuhi dan kita akan libur sampai ditentukan tanggal ujian UTS. Langsung ujian ya, nanti kisi-kisinya seperti biasa saya kirim ke grup. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya, untuk absen belum bisa ya, Bu? Oh, belum ya? Belum bisa, Ibu. Oh, nanti saya bantu absenkan. Tolong Shopee WA ke saya ya yang tidak hadir hari ini. Di Zoom sudah masuk semua, Ibu. Oke, terima kasih sudah bergabung di kuliah pada pagi ini. Sampai jumpa, masih online ya minggu depan. Saya meninggalkan Zoom-nya.